Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adinda Tiara Grecia Saragi, kelas 11 IPA 1 dari SMA GKPS 1 Pematang Raya. Di sini, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama internasional terjadi karena negara tidak dapat hidup sendiri, melainkan memerlukan bantuan atau kerjasama dengan negara lain. Bentuk kerjasama dengan negara lain dapat berupa kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Tujuan pun berbeda-beda bagi setiap negara yang melakukannya. Salah satu di antaranya ialah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara tersebut berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dari kenyataan itu menunjukkan bahwa perlunya kerjasama dengan negara lain. Pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional yang meliputi kerjasama yang di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antara negara di bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi. Berdasarkan bentuknya, kerjasama ekonomi internasional terbagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara yang bersifat saling membantu. Contohnya, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, antara Indonesia dengan Cina, dan lain sebagainya. Kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya, kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, antara negara-negara di kawasan Eropa, MEE, negara-negara di kawasan Asia Pasifik, APEC, dan lain sebagainya. Kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Kerjasama ini biasa dalam satu kawasan seperti ASEAN, MEE, tetapi dapat pula kerjasama antara negara yang berbeda kawasan seperti OPEC, WTO, dan IMF. Kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya, kerjasama antara MEE dengan ASEAN, badan-badan dan kerjasama ekonomi regional. Badan kerjasama ekonomi regional antara lain kerjasama negara di kawasan Eropa atau EEC dan negara-negara kawasan Asia Tenggara ASEAN. EEC European Economic Community atau MEE Masyarakat Ekonomi Eropa. EEC atau MEE adalah suatu kerjasama antara negara-negara Eropa untuk menciptakan keselarasan anggota-anggotanya dalam hal ekonomi, sosial, dan kestabilan politik di Eropa. EEC didirikan pada tanggal 1 Januari 1958 oleh 9 negara dengan tujuan untuk bekerja ke arah pembangunan aktivitas ekonomi yang serasi, ekspansif, yang berkesinambungan, dan seimbang. Pemantapan stabilitas, memacu peningkatan standar kehidupan, dan ikatan lebih erat di antara sesama anggotanya. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN atau Persatuan Negara-Negara di Asia Tenggara merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok.
Badan dan Kerjasama Ekonomi Internasional. Kerjasama ekonomi internasional antara lain terdiri atas badan-badan dunia dalam wadah organisasi PBB. Badan-badan tersebut diantaranya sebagai berikut. IMF, International Monetary Fund, atau Dana Moneter Internasional. Badan ini lahir pada tanggal 27 Desember 1945 setelah diadakannya konferensi di Bretton Woods, Amerika, dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, memberi saran pencegahan inflasi, dan lain sebagainya. IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, atau Bank Dunia, World Bank. IBRD atau Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembiayaan, pengusahaan, pembangunan, dan perkembangan negara-negara. Tujuan kerjasama ekonomi internasional, memajukan perdagangan internasional setiap negara yang memiliki perekonomian terbuka, berupaya memajukan kegiatan perdagangan internasional. Kemajuan perdagangan ini meraih dilihat dari peningkatan kuantiti ekspor dari waktu ke waktu, dengan ikut juga dalam suatu organisasi perdagangan Indonesia. Indonesia dapat mengetahui peraturan-peraturan atau tata perdagangan internasional sehingga dapat memperluas kurir ekspor tanpa melanggar regulasi tersebut. 1. Mempercepat pembangunan. 2. Mengurangi keterbelakangan. 3. Meningkatkan taraf hidup. Sekian penjelasan tentang apa itu kerjasama ekonomi internasional. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat siang.